Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, berikan pencerahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Pengkhotbah, pasal 1, ayat 1-2. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Tema kita, tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut tradisi bahwa kitab pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Ada beberapa rujukan internal seperti dalam ayat 1, bahwa penulis memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Kemudian porsi hikmatnya tiada tandingan. Pasal 1 ayat 16, kekayaannya disebutkan tidak habis-habis. Pasal 2 ayat 7. Kemudian di sana juga dijelaskan tentang pembangunan yang tidak ada henti-hentinya. Pasal 2 ayat 4-6. Semuanya itu memberi kesan bahwa hanya orang yang sekaliber atau sebesar Salomo lah yang sanggup melakukannya. Atau dengan kata lain, tidak ada anak Daud lainnya yang memiliki deskripsi seperti Salomo. Saudara, nama kitab pengkhotbah dalam istilah Yunani disebut dengan Ecclesiastes, berarti perhimpunan. Dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kohelet, yang berarti seseorang yang berbicara dalam suatu halayak ramai yang bisa disebut sebagai pengkhotbah. Kitab ini diperkirakan ditulis sekitar abad 10 sebelum Masehi. Jika kitab Kidung Agung ditulis pada masa mudanya, maka kitab pengkhotbah ditulis pada masa tuanya atau pada masa lansia, lanjut usia. Adapun yang menjadi tema dasar dari kitab ini adalah kesia-siaan hidup tanpa Allah. Setidaknya ada 4 tujuan utama. Pertama, hidup tanpa Tuhan sia-sia saja, atau kehidupan yang sia-sia jikalau kita terpisah dari Allah. Pengkhotbah mencoba meruntuhkan kepercayaan dirinya atau self-confidence-nya yang didasarkan pada keberhasilan dan kebijakan manusiawi. Pengkhotbah menunjukkan bahwa tujuan manusia atau jalan manusia diperkirakan benar, ternyata hanya membawa kepuasan yang nihil. Pengkhotbah membeberkan kesia-siaan dan kenihilan dari pengalamannya sendiri untuk memicu pembacanya agar tidak mengikuti jejaknya yang keliru, tetapi sebaiknya bersama-sama mendambakan Allah. Dia berusaha menegaskan bahwa pengejaran mereka akan kebahagiaan dunia tidak mungkin terpuaskan. Jadi ini hal yang pertama, bahwa pembaca dan kita diingatkan bahwa kehidupan yang terpisah dari Allah adalah kehidupan yang sia-sia saja. Yang kedua, pengkhotbah menegaskan bahwa tidak semua realita hidup atau kenyataan hidup dapat seutuhnya terpahami. Yang berarti kita harus hidup dengan mata rohani. Kita membutuhkan faith, ya, atau disebut dengan iman, bukan hanya dengan mata jasmani atau sight. Jadi manusia itu ya bersifat fana, terbatas, maka harus banyak belajar karena ada banyak rahasia atau banyak misteri kehidupan yang kita tidak mungkin bisa pahami. Yang ketiga, pengkhotbah menunjukkan bahwa manusia yang mengandalkan strateginya sendiri akan selalu menemukan hidup yang hampa dan mengecewakan. Bagaimanapun juga, kitab ini bukan mengartikan hidup tanpa jawaban, dan bahwa hidup itu bukannya sama sekali tidak berguna dan tidak berarti. Namun, manusia hanya dapat menemukan arti hidup yang sejati ketika dia hidup dalam takut akan Allah. Maka di dalam pasal 12 ayat 13-14, pengkhotbah berkata begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan konklusi yang sangat penting. Bahwa tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Tetapi di dalam Tuhan kita menemukan makna atau arti kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam Tuhan kita memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan, dan hanya di dalam Dialah ada kepuasan batin atau kepuasan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, renungan hari ini dari kitab Pengkhotbah. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh hikmat, karena sesungguhnya hanya dalam takut akan Tuhanlah kami memperoleh makna kehidupan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.